Di sini saya menemukan beberapa lembar bulu merpati kelabu saya. Telur ini sudah dierami oleh indukannya selama 10 hari. Ini kita pakai kabel printer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beternak merpati tidak semudah membalikan telapak tangan. Beternak merpati tidak sekedar melihat orang sukses, kita juga bisa mengikutinya seperti itu. Sebagaimana sebelumnya, kandangnya Bapak Desa di Endrekang sudah kita gerebek. Baru 1 tahun dia beternak merpati. Awalnya 3 ekor, sekarang sudah jadi 20-an. Itu pun sebagian sudah dijual dan ada juga yang disembelih. Teman-teman, ini ada sesuatu yang berbeda. Di sini sebelumnya ada 2 telur merpati, sekarang sudah tidak ada, tapi bukan karena sudah mentas. Kemudian di dalam kandang ini juga sementara diisi oleh 3 ekor merpati, dan kedua indukan dari telur yang ada di sini sebelumnya tidak ada salah satu atau keduanya. Jadi teman-teman, kemarin merpati saya yang tengah angkrel sedang mengerami telurnya tiba-tiba hilang. Bahkan saya katakan hilang secara misterius, teman-teman. Saya sementara berada di dalam rumah, kemudian keluar, ternyata indukan merpati saya yang betina hilang tanpa jejak dan tidak ada tanda-tanda dari dalam, tidak ada kedengaran apa-apa, tiba-tiba hilang begitu saja. Tapi saya tetap berusaha untuk mencoba menganalisa sehingga muncul beberapa dugaan-dugaan. Di sini sebelumnya ada penutup, tapi saya buka kemudian lupa pasang kembali. Bisa saja merpatinya itu terbang, tapi ini kecil kemungkinan juga seekor merpati betina yang lagi angkrel, lagi mengerami telurnya, tiba-tiba meninggalkan telur dan pejantannya. Ini agak susah diterima, teman-teman. Saya tetap menunggu, tapi tidak ada kembali juga. Jadi nampaknya ini kalau sudah 2 kali 24 jam merpati saya itu belum balik-balik juga, nampaknya saya harus rela dengan kehilangannya, teman-teman. Bisa jadi merpati saya itu ditangkap oleh kucing, tapi ini agak susah diterima juga, teman-teman. Kandang ini lumayan luas yang bisa membuat merpati tersebut menghindar dari kejaran kucing. Lumayan berat juga. Ini kalaupun nantinya kucing berhasil menangkap, ini agak susah juga untuk si kucing tersebut mengangkat ini kemudian menarik merpatinya keluar. Kalaupun berhasil menarik, pasti ada bekas-bekas, mungkin ada bulunya yang ketinggalan. Seperti kemarin, waktu saya masukin ini si putih ini yang oleh-oleh dari Endrekang, saya sempat mendengar dari dalam dia terbang-terbang secara tidak wajar. Saya melirik keluar, ternyata di sini ada kucing dan berhasil ada 3 ekor bulu ekor yang tercopot. Satunya tidak tahu kemana, mungkin sudah terbang. Ada 3 kemarin bulu ekor yang copot. Ini karena merpatinya terbang nempel di sini, kemudian berhasil digigit oleh kucingnya. Jadi ini beberapa kemungkinan teman. Boleh jadi salah satu di antara 2 kemungkinan tersebut. Walaupun kemungkinan yang pertama dia kabur, ini agak susah karena ini sementara angkrel, ada telurnya. Begitu tega dia meninggalkan pejantan dan telurnya di sini. Ini sangat kecil kemungkinan. Dan yang paling memungkinkan, teman-teman, ya bisa jadi di mangsa kucing. Walaupun ini juga masih hal yang aneh. Di sini, teman-teman, setelah beberapa jam atau sudah dari kemarin, ya sudah 1 malam, 1 hari 1 malam, saya sudah menemukan jejak-jejak, tapi ini baru saya temukan. Di sini saya menemukan beberapa lembar dari bulu merpati kelabu saya. Ini menguatkan dugaan saya yang kedua bahwa kemungkinan besar diambil kucing kemudian dieksekusi di sini. Di sudut sini juga saya menemukan ada
beberapa lembar bulu. Ini juga ada 1 lembar. Di bawah gerobak ini juga banyak bulu-bulu halusnya. Cuma anehnya teman-teman, ini juga baru saya dapatkan setelah lebih dari 1 kali 24 jam. Waktu pertama merpatinya menghilang, saya mencoba untuk mencari ke beberapa titik, beberapa sudut, tapi di sini juga belum menemukan. Awalnya saya tetap menaruh besar harapan kepada merpati pejantan saya, ya, yang sekarang sudah sementara saya kurung di sini, untuk kemudian dia bisa melanjutkan pengeraman telurnya. Awalnya seperti itu, dia tetap menggantikan posisi betinanya sebagaimana sebelumnya, dia sering bergantian, dia tetap mengerami. Tapi lama-kelamaan mungkin sudah bosan juga atau mungkin stres, entah stres karena kehilangan betinanya atau stresnya karena trauma. Seringnya ada teror dari kucing, termasuk yang saya dapat sendiri kemarin, itu malam-malam ya datang kucing sampai menarik beberapa lembar bulu ekor dari si putih ini. Namun karena dia sendiri, teman-teman, seperti itu sudah bosan atau mungkin stres, tidak bisa lagi mengerami telurnya, malah lebih ke pincut dengan merpati yang lain. Dia mulai membekurin ketika melihat merpati yang lain sudah meninggalkan telurnya di sini, maka telurnya saya ambil, teman-teman. Bagaimana nasib telur selanjutnya? Ini sudah kita amankan. Coba akan kita melihat langsung di tempat sana. Ini saya jadikan sebagai bahan percobaan, sebuah percobaan sederhana, teman-teman. Kedua telur dari merpati saya akhirnya kemudian saya jadikan sebagai bahan percobaan, sudah ada di dalam sana. Jadi telur ini termasuk yang satunya, ini sudah dierami oleh indukannya secara bergantian selama 10 hari. Kemudian tiba-tiba betinanya menghilang dengan beberapa kemungkinan yang kita sebutkan tadi. Maka telurnya ini saya mencoba untuk melakukan penetasan secara manual. Kita sudah pasangi bola lampu. Ini kita pakai kabel printer yang kita potong ujungnya, kemudian disambung ke sini. Kemudian ini telurnya kita pakaikan pengalas. Ya, ini sekedar supaya tidak bersentuhan langsung dengan media plastik di bawah. Ini saya pakai daun jeruk. Kebetulan ada daun jeruk yang kering di sini. Jadi ini kita pakaikan sebagai pengalas. Balon lampunya ini sendiri, teman-teman, tidak terlalu panas, tidak sepanas lampu pijar, tapi ini kurang lebih sesuai lah dengan suhu tubuh induk merpati. Mudah-mudahan ini bisa menggantikan posisi induk merpati yang mengerami telurnya. Mudah-mudahan panas yang dihasilkan ini kurang lebih samalah ya, karena merpati ini termasuk hewan yang homoeoterum, sama seperti manusia, jadi mampu mengatur suhunya sendiri sehingga selalu stabil. Mudah-mudahan panas yang dihasilkan ini bisa memperlancar perkembangan embrio di dalam telur ini, menggantikan posisi dari indukannya. Karena penetasan telur ini, teman-teman, secara teori sangat ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama suhu, yang kedua kelembapan. Ini untuk suhu yang mestinya diperoleh dari suhu tubuh indukan merpatinya, namun karena induknya sudah tidak ada, jadi suhunya kita ambil dari cahaya seperti ini. Untuk kelembapan, di sini saya sudah pakai wadah yang ditaruhkan air. Ini berharap adanya panas di sini, kemudian muncul penguapan air, bisa memberikan kelembapan di sekitar sini, sehingga telur-telur ini tetap aman dan mudah-mudahan nantinya bisa menetas, teman-teman. Ini baru beberapa jam yang lalu, sudah sekitar 3 jam saya tempatkan di sini. Ini mungkin waktunya juga untuk saya balik, saya putar-putar. Fungsinya ini sama seperti indukan merpati yang suka atau sering memutar-mutar telurnya. Ini pertama fungsinya supaya semua permukaan telur ini merasakan suhu yang seimbang. Kemudian juga
gizi nutrisi yang ada di dalam telur itu bisa seimbang juga. Jadi ini bahan percobaan saya teman-teman, percobaan dadakan. Saya tidak punya tempat atau mesin penetasan telur, jadi kita buatkan seperti ini. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Tapi ini percobaan, namanya percobaan, ada kemungkinan untuk berhasil dan juga ada kemungkinan untuk gagal. Kita berharap teman-teman, ya mohon doanya ini akan berhasil. Ini telur merpati perdana saya, mudah-mudahan ini berhasil. Dan mungkin ada saran-saran dari teman-teman yang mungkin biasa beternak merpati atau mungkin yang lainnya, boleh tulis di komentar. Jadi ini tidak terlalu panas sebagaimana pijar, makanya ini sengaja kita taruh agak berdekatan antara telur dengan balonnya ini. Demikian teman-teman, dari kehilangan daripada merpati saya ini yang sedikit misterius, telurnya kita jadikan sebagai bahan percobaan. Semoga berhasil, mohon doanya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe dari video-video ini supaya bisa mendapatkan atau mengupdate daripada video-video kami selanjutnya. Demikian, saya juga sudah merasakan kepanasan ini teman-teman.